Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Hera Khairunisa dari 11 IPS 5. Saya Risa Andrina dari 11 IPS 5. Kami akan mempresentasikan bentuk-bentuk perlawanan pada tahun 1800 sebelum dan sesudahnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada bentuk-bentuk perlawanan sebelum tahun 1800. Yang pertama ada perlawanan Ternate pada tahun 1570 sampai 1575. Pemimpin perlawanan ini ada 3, yaitu Sultan Dajjalo, Sultan Hairun, dan Sultan Babullah. Ya, perang Ternate Portugis ini adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan Portugis yang dilancarkan oleh Sultan Babullah untuk membalas pembunuhan Sultan Hairun dan mengusir Portugis dari Ternate. Latar belakangnya yaitu Portugis melakukan monopoli dan Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik yang bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat. Yang keempat ada Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak dengan mereka. Nah, yang kelima ada Portugis sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Akhir peperangan ini Sultan Babullah menggantikan posisi ayahnya yang dibunuh oleh ketika menghadiri perundingan dengan Portugis, dibantu oleh rakyatnya yang marah karena rajanya dibunuh oleh menyatukan kekuatan Ternate dan Tidore. Mereka melawan Portugis, akhirnya Portugis melarikan diri ke Sumatera tapi diusir oleh VOC, lalu melarikan diri ke Timur. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Banten pada tahun 1658 sampai 1659. Pemimpin perlawanan ini ada 2, Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yang bernama Sultan Haji. Latar belakangnya yaitu Banten memiliki potensi alam dan potensi geografis yang membuat para pedagang Eropa ingin menguasai Banten. VOC memerlukan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan dan Banten dipilih oleh VOC untuk tempat pertemuan. VOC melakukan monopoli dagang di Banten. Dan akhir perlawanan ini diakhiri dengan kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa sehingga terjadilah penandatanganan perjanjian monopoli perdagangan. Ya, dan tujuan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC ini adalah untuk membalas hal-hal licik yang dilakukan oleh Belanda seperti memblokade kapal-kapal dari Maluku yang akan menuju bandar perdagangan internasional di Banten. Tujuan lainnya yaitu memulihkan perdagangan dan mengusir VOC dari Batavia. Sekian dan dilanjutkan oleh Risa. Perlawanan Demak terhadap Portugis pada tahun 1513 sampai 1527. Pemimpin perlawanan ini yaitu Adipati Unus. Perlawanan kerajaan Demak bermula karena Portugis berasal dari menguasai kerajaan Malaka yang berada di kawasan Sultan Mahmud Syah di tahun 1511 Masehi. Sebagai bentuk kepedulian antara kerajaan Islam, maka kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Fatah melakukan perlawanan terhadap Portugis. Latar belakangnya, 1. Pengawasan bangsa Portugis atas Malaka. Sebenarnya, kedatangan mereka atas pemerintah Raja Portugis di bawah pemimpinan Diogo Lopes de Suqueira pada tahun 1509 Masehi untuk melakukan perjanjian dengan penguasa-penguasa di Malaka. Perjanjian ini dimaksud untuk memperoleh perizinan untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, melakukan perdagangan dengan Malaka semata. Karena melihat banyak orang di berbagai negara datang ke Malaka untuk berdagang sehingga mereka berkeinginan menguasai perdagangan antar pelabuhan-pelabuhan. Akhir peperangan. Serangan pasukan Demak ini menjadikan Portugis kembali Malaka dengan membawa kekalahan total dan keadaan yang mengerikan. Angan-angan menguasai Nusantara berbalik menjadi pahit. Harapan mendirikan benteng di Sunda yang bertubi-tubi dari pasukan Fatahillah. Kekalahan pasukan Portugis ini terjadi pada tahun 527 Masehi, 22 Juni. Yang keempat, perlawanan Tidore pada tahun 1791. Pemimpin perlawanan ini yaitu Sultan Hukum Muhammad Amiruddin. Latar belakangnya ada 5. Yang pertama, bangsa Portugis dan Spanyol melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, bangsa Portugis dan Spanyol melakukan kekerasan militer dan pemaksaan terhadap rakyat Tidore. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran perjanjian persahabatan antara Sultan Tidore dengan gubernur Portugis. Yang keempat,
Jika ada perselisihan antara Sultan Tidore dengan gubernur, maka Raja Portugis yang berhak menyelesaikan. Yang kelima, usaha kristenisasi tidak boleh dihalang. Tujuan dari perlawanan Tidore untuk membebaskan rakyat Tidore dari penderitaan dan agar rakyat Tidore tidak menjadi budak Belanda dan Portugis. Selanjutnya, bentuk-bentuk perlawanan sesudah tahun 1800. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Pemimpin perlawanan ini yaitu Tuku Umar, Sultan Iskandar Muda, Panglima Polim, dan Cut Nyak. Latar belakang ada 3. Pertama, Aceh adalah negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara-negara barat. Dalam Traktat London 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda mendatangi perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam hal ini, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh, namun Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. Yang kedua, berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris dari kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh, sedangkan Inggris mendapat kebebasan berdagang di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh. Untuk itu, Aceh mempersiapkan diri mengadakan perlawanan. Yang ketiga, Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas Kesultanan Aceh. Maka 26 Maret 1873, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Akhir perang Aceh pada tahun 1899. Belanda memulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah-daerah pendalaman. Serangan tersebut dipimpin oleh Van Heus. Tanpa mengenal peri kemanusiaan, pasukan Belanda membinasakan semua penduduk daerah yang menjadi targetnya. Perlawanan Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Pemimpin perlawanan ini Pangeran Diponegoro yaitu Kiai Mojo. Perang Diponegoro juga dikenal sebutan Perang Jawa, adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Merkus de Kock yang berusaha merendam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Latar belakangnya ada 2. Yang pertama, karena Pangeran Diponegoro menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial, menjadi Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan. Pangeran Diponegoro akhirnya mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Yang kedua, adanya provokasi dari pemerintah kolonial dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Bentuk-bentuk perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Yang pertama, melakukan perang gerilya serta melakukan perlawanan besar ketika musim hujan. Yang kedua, mobilisasi para bandit profesional untuk ikut serta melakukan perlawanan. Akibat dari perang Diponegoro ada 3, yaitu kas Belanda untuk perang banyak terkuras habis. Yang kedua, berkurangnya monopoli kekuasaan oleh para raja dan bangsawan di Yogyakarta dan Surakarta sehingga tidak terlalu semena-mena. Yang ketiga, Belanda mendapatkan beberapa wilayah dari Jogja dan Surakarta. Selanjutnya bakal dilanjutin oleh Hera Khairunisa. Ya, yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817, dipimpin oleh satu orang yaitu Kapten Patimura. Latar belakangnya yaitu kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Pemerintahan kolonial Belanda memperlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Belanda juga mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Akhir perlawanan ini yaitu Belanda tetap berusaha keras untuk menyelesaikan peperangan dalam waktu singkat. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan besar-besaran. Pada suatu pertempuran pada bulan November 1817, Belanda tetap dapat menangkap Patimura, Anthony Ribok, dan Thomas Patiwell. Yang satu lagi ada Raja Tio. Beberapa hari kemudian, para pemimpin yang lain pun tertangkap. Akhirnya pada bulan Desember 1817, perlawanan padam.
Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon, kemudian para pemimpin yang lain juga dihukum gantung. Tujuan perlawanan ini yaitu membebaskan rakyat dari monopoli yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Ya, selanjutnya yaitu yang keempat ada perlawanan rakyat Paderi, yaitu pemimpinnya Tengku Imam Bonjol yang sudah banyak orang ketahui. Perang Paderi ini diawali adanya gerakan kaum Paderi untuk memurnikan ajaran agama Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Adapun asal nama Paderi ada dua pendapat, yaitu yang pertama ada kata Padir atau Pideri yang merupakan kota kecil di pantai barat Sumatera, dan yang kedua ada bahasa Portugis Padre atau bahasa Belanda Divader yang berarti bapak atau pendeta, sehingga Padri berarti artinya pendeta. Anggapan yang kedua ini merupakan anggapan yang lebih sesuai karena pada kenyataannya perang Padri atau kaum putih golongan agama melawan golongan kaum hitam, kaum adat dan Belanda. Terjadinya ini yaitu latar belakangnya ada pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat. Yang kedua adanya pihak Belanda dengan membantu kaum adat. Akhir perlawanan ini akhirnya yaitu 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tengku Imam Bonjol berhasil ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, yaitu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tengku Tambusai, jatuh pada tanggal 28 Desember 1838. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tengku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikut ke negeri Sembilan Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada gangguan-gangguan yang lainnya. Kami ucapkan dan saya sendiri ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.